Membaca buku How Countries Go Broke karya Ray Dalio dan sinyal mundurnya dari Danantara. Oleh Christovita Wiloto, Chairman New York, Indonesia Investment Forum. Peringatan dari seorang orang kaya yang tak butuh apa-apa. Di tengah hiruk-pikuk geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, seorang tokoh dunia keuangan tiba-tiba mengeluarkan peringatan keras. Bukan dalam bentuk pidato, bukan melalui konferensi pers, melainkan lewat sebuah buku, How Countries Go Broke, The Big Cycle. Ia adalah Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia. Ia menulis bukan untuk menjual buku, bukan juga untuk pencitraan. Ia sudah terlalu kaya untuk itu. Dalio menulis karena ia merasa harus bicara, dan waktunya tak bisa lebih tepat, saat dunia, termasuk Indonesia, sedang larut dalam optimisme semu yang ditopang utang. Dalio mundur, lalu menulis. Bersamaan dengan euforia pembentukan Indonesia Investment Authority dan proyek Danantara, yang digadang-gadang sebagai simbol transformasi ekonomi Republik Indonesia, dunia investasi justru dikejutkan oleh kepergian diam-diam Ray Dalio dari inisiatif tersebut. Tidak ada siaran pers, tidak ada klarifikasi, tidak ada alasan resmi, tapi keheningan itu justru menjadi alarm yang memekakan. Lalu muncullah buku ini, sebuah tulisan lugas, bahkan brutal, tentang bagaimana negara-negara besar, dari Roma, Argentina, hingga Venezuela, ambruk bukan karena musuh luar, melainkan karena penyakit dalam, korupsi struktural, manipulasi kekuasaan, dan utang yang didewakan. Inti isi buku, How Countries Go Broke. Buku ini bukan sekadar teori ekonomi. Ia adalah autopsi sejarah negara-negara yang tumbang. Dalio merangkum siklus kebangkrutan negara sebagai berikut. Pertumbuhan semu, negara mencetak utang untuk membiayai konsumsi politik, bukan produktivitas ekonomi. Oligarki dan ketimpangan, kekayaan terkonsentrasi pada elit, sementara rakyat diberi ilusi kesejahteraan lewat bantuan jangka pendek. Penyimpangan demokrasi, pemilu dimanipulasi, media dibungkam, oposisi dilemahkan, semua atas nama stabilitas. Propaganda nasionalisme, rakyat disuapi narasi musuh luar dan kebesaran bangsa, sambil ekonomi runtuh di balik layar. Ledakan krisis, ketika bunga utang melampaui kemampuan bayar, dan pasar kehilangan kepercayaan, negara bangkrut. Dalio menulis dengan gaya dokter yang menyerahkan hasil MRI, dingin, detail, dan tak terbantahkan. Analogi ke Indonesia, bukan menuduh, tapi menggelisahkan. Indonesia hari ini sangat bangga dengan inisiatif hilirisasi, pembangunan IKN, digitalisasi BUMN, dan Danantara. Namun di balik parade proyek, terjadi pembengkakan utang luar negeri, ketimpangan fiskal, dan proyek strategis yang dikritik sebagai kendaraan elit. Ketika Ray Dalio mundur dari Danantara dan menerbitkan buku ini, kita tak bisa menutup mata. Ia tidak menyebut Indonesia secara eksplisit. Tapi pertanyaannya, apakah ia melihat tanda-tanda yang sama di sini, seperti yang ia deteksi di negara-negara yang kemudian ambruk? Utang? Bukan masalah, sampai negara tak bisa bayar bunga. Dalio membedakan dua jenis utang, yang sehat dibiayai oleh produktivitas, dan yang membunuh dibiayai oleh defisit gaya hidup politik. Negara bangkrut bukan ketika tidak bisa bayar pokok, tapi ketika tak sanggup bayar bunga, apalagi jika bunga itu berasal dari pasar internasional, bukan pinjaman lunak. Hari ini, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih dianggap aman. Tapi jika pertumbuhan stagnan, nilai tukar melemah, dan suku bunga global tetap tinggi, Indonesia bisa memasuki spiral utang yang dikhawatirkan Dalio, pinjam untuk bayar bunga, dan akhirnya pinjam lagi untuk menenangkan rakyat. Kekuasaan yang lama akan memperpanjang narasi. Dalio menunjukkan pola klasik, saat krisis menjelang, elit memperpanjang masa kuasa melalui kendali media, pelemahan oposisi, dan penciptaan musuh bersama. Apakah inilah yang membuat Dalio enggan terlibat lebih jauh di proyek Danantara? Ia mungkin menyadari bahwa proyek investasi tidak boleh dikendalikan oleh logika kekuasaan, apalagi jika sistem peradilan, lembaga anti korupsi, dan transparansi fiskal masih dipertanyakan. Kegagalan Danantara, atau kebijakan yang ditutupi. Informasi dari lingkar dalam Danantara menyebutkan beberapa masalah utama. Intervensi elit lokal terhadap penempatan dana. Ketidakjelasan arah investasi. Perubahan struktur hukum yang terlalu cepat dan membingungkan mitra luar negeri.
Dalio kemungkinan tak ingin terjebak dalam proyek yang mungkin menyerupai 1 MDB di Malaysia, atau dana talangan IMF yang gagal di Argentina. Investing in story, bukan cerita elit. Ray Dalio pernah berkata, investing is believing in the story of a country. Bila cerita itu jujur, transparan, dan konsisten, investor akan datang. Tapi jika cerita itu penuh tipu daya, konflik kepentingan, dan narasi palsu, maka bahkan investor idealis seperti Dalio pun akan pergi. Indonesia adalah negeri dengan sumber daya besar, SDM yang berbakat, dan posisi geostrategis luar biasa. Tapi masa depan tak dibangun dari cerita elit, melainkan dari keberanian menulis ulang narasi kebangsaan yang berpihak pada rakyat. Pelajaran untuk pemerintahan Prabowo. Prabowo akan memimpin Indonesia di tengah gejolak global dan ketidakpastian utang. Buku Dalio ini seharusnya dijadikan panduan strategis untuk 100 hari pertama pemerintahannya. Audit ulang seluruh proyek mercusuar. Evaluasi ulang portofolio utang, termasuk utang berbunga pasar. Bangun kredibilitas institusi, bukan sekadar bangunan fisik. Kembalikan kepercayaan investor melalui akuntabilitas. Jika Prabowo gagal membaca tanda-tanda zaman, maka Indonesia bisa masuk ke dalam daftar Dalio, bukan sebagai negara yang diselamatkan, tapi yang dibiarkan tenggelam oleh elitnya sendiri. Tanya pada Ray Dalio, jawab dengan agenda nasional. Ray Dalio telah menyampaikan pesannya. Dunia mendengarnya. Kini, giliran Indonesia menjawab, bukan dengan pidato, bukan dengan simbol, tapi dengan tindakan struktural. Reformasi fiskal, pemutihan proyek gagal, konsolidasi arah pembangunan nasional, pemberantasan korupsi di akar terdalam, pengadaan, perizinan, dan penunjukan proyek. Kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari buku Dalio. Atau kita bisa memilih untuk membalikkan narasinya, menjadi negara yang belajar, bangkit, dan menjadi contoh. Kesimpulan, saatnya kita jujur pada diri sendiri. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan di forum internasional. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tak pernah salah, tapi bangsa yang mau belajar dari kesalahan sebelum kehancuran datang. Ray Dalio memberi kita bukan hanya buku, tapi peta peringatan. Peta yang menuntun, bukan menuduh. Peta yang mengundang bangsa ini untuk kembali pada akarnya, integritas, keadilan, dan keberanian. Indonesia belum bangkrut, tapi jika kita terus membungkam kebenaran, menunda perbaikan, dan menutupi korupsi dengan kosmetik nasionalisme, maka waktu akan mencatat kita sebagai negara yang melihat kehancuran datang, tapi menolaknya dengan senyuman palsu. Kini, saatnya berhenti berpura-pura. Saatnya kita jujur. Saatnya Indonesia bangkit, bukan demi elit, tapi demi masa depan seluruh rakyatnya.